Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Ardia Putri, BP 19 11 06 10 12 dari kelas 3 MLK. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendesain rangka baja sederhana. Maka saya akan menampilkan modul yang sudah diberikan oleh dosen. Ini adalah modul yang diberikan oleh dosen yang sudah lengkap dengan ukuran dan juga profilnya. Nah, selanjutnya itu kita buka aplikasi Tekla. Selanjutnya kita buka aplikasi Tekla. Tekla 2018i. Nah, di sini kita double klik. Pertama kita double klik bagian grid line. Di bagian koordinat ini kita isi di koordinat X yaitu 3000, 4000, dan 3000. Di bagian koordinat Y kita isi 4000. Dan di koordinat Z kita isi 3000 dan 4000. Di bagian labels yang X itu kita isi A, B, C sampai D. Dan di label Y kita isi 1 sampai 2. Dan yang di Z kita isi 3000 dan 4000. Itu kita modify, yes. Lalu kita close. Nah, setelah itu kita klik Windows sampai keluar garis kuning yang di tepi ini. Lalu kita klik kanan, lalu kita interrupt, dan klik kanan lagi. Kita pilih Fit Work Area. Itu fungsinya itu untuk agar gambar kerja kita ini berada dalam garis-garis putus-putus yang berwarna hijau ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat pondasi. Pondasi kita terbuat dari beton, maka kita klik concrete, lalu kolom. Nah, di sini kita atur profilnya menjadi 750 dikali 750. Dan di sini kita juga bisa mengatur warna sesuai yang kita inginkan. Dan yang bagian position, yang bagian topnya kita nolkan. Kita nolkan karena tidak ada perbedaan elevasi dengan muka lantai. Dan yang bagian bottom ini kita isi min 500. Karena kedalaman pondasi kita yaitu 500 mm. Nah, setelah itu kita klik pada bagian titik pertemuan A1 dan A2. Setelah itu kita klik kanan lalu interrupt untuk menghentikan perintah. Lalu kita silang. Nah, setelah itu kita akan membuat kolom. Kolom kita terbuat dari kolom baja, maka dari itu kita klik steel. Lalu kolom, double klik pada kolom. Nah, di sini kita akan mengatur profilnya menjadi profil H. Kita klik pas di tanda plusnya 300 sampai 400. Di sini kita akan membuat profil 300 dikali 300 kali 10 kali 15. Kita double klik pada profil tersebut. Nah, setelah itu kita bisa juga mengatur warna yang kita inginkan. Di bagian kolom yang pertama, A1, kita akan membuat tinggi kolom
itu tinggi 4.000. Kita klik di titik A1. Dan untuk A2, 3.000. Kita klik di titik. Lalu kita ke kanan enter. Nah, setelah itu kita akan membuat balok. Balok kita juga terbuat dari baja. Nah, sebelum membuat balok, kita klik view dulu. Setelah itu kita buat new view. Lalu along grid line. Nah, di sini kita create. Nah, kita pindahkan grid A ke kanan. Lalu klik OK. Nah, lalu OK. Nah, karena balok kita terbuat dari baja, maka dari itu kita klik steel. Lalu kita klik beam. Lalu kita ubah profilnya menjadi profil yang H 300 sampai 400. 300 kali 150 kali 6,5 kali 9, double klik pada profil ini. Nah, setelah itu kita juga bisa mengatur warnanya sesuai yang kita inginkan. Nah, pada end offset ini, bagian startnya kita ubah menjadi min 1000. Dan bagian end-nya kita ubah 1000. Ini agar balok kita berlebih ke bagian luar. Nah, setelah itu baru kita klik pada bagian titik pertemuan yang bagian A1 dan titik pertemuan di A2. Nah, nanti kita intro. Lalu kita silang, kita kembali ke 3 dimensi, layar 3 dimensi. Nah, di sini sudah terdapat pondasi, kolom, dan balok. Nah, selanjutnya kita akan membuat slope. Slope kita terbuat dari beton, maka kita klik concrete. Kita klik beam. Di sini kita atur profilnya menjadi 300 dikali 200. Warnanya juga bisa kita ubah. Dan langsung kita klik di bagian titik tengah kolom. Dan dihubungkan ke yang titik tengah di kolom. Nah, itu kita klik kanan lalu interrupt. Kita silang. Nah, kita akan mengcopy gambar kerja kita ke semua titik. Caranya itu kita akan men-select semua gambar kerja kita. Lalu kita klik kanan. Lalu copy spesial. Linear. Lalu kita ubah jarak X-nya itu menjadi 3000. Lalu kita copy terlebih dahulu. Selanjutnya jarak dari A ke C yaitu 7000. Kita copy terlebih dahulu. Dan jarak dari A ke D yaitu 10.000. Kita copy lagi. Nah, lalu OK. Kita klik kanan lalu interrupt. Nah, setelah itu kita akan melengkapi bagian kolom yang belum kita buat dengan cara klik beam, double klik di bagian beam. Nah, lalu kita klik di setiap titik pertemuannya.
sampai semua selesai ke semua sisi. Jika sudah selesai, kita klik kanan lalu interrupt. Kita juga bisa menceknya. Kita bisa memutar-mutar gambarnya dengan cara kontrol dan tekan middle mouse. Setelah itu kita akan mengedit slope kita, karena slope kita sekarang slope-nya masuk ke dalam pondasi. Kita akan mengeditnya dengan cara klik edit, lalu part cut, lalu kita klik slope, lalu kita klik pondasi. Klik slope, kita klik pondasi. Begitu seterusnya sampai selesai. Nah, setelah ini, selanjutnya kita interrupt dulu. Jadi kita akan membuat tulangan pada pondasi. Yang pertama kita zoom pada bagian pondasi yang A2. Setelah itu kita klik concrete. Setelah itu kita klik rebar. Nah, kita klik pada setiap sudut yang ini. Kita klik dulu pondasinya, lalu klik sudutnya. A, B, C, D, kembali lagi ke A. Lalu klik middle mouse. Lalu klik titik 1 dan 2. Dan sudah terdapat satu pertulangan pondasi. Nah, setelah itu kita import terlebih dahulu. Lalu kita klik lagi Windows. Nah, selanjutnya kita akan membuat tulangan yang arah yang berbedanya satu lagi. Yaitu dengan cara klik pondasinya dulu, baru klik 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita middle mouse. Lalu kita klik 1, 2. Dan sudah terdapat dua pondasi yang berbeda arah. Nah, selanjutnya kita akan mengedit. Kita bisa mencek tulangan ini dengan cara mengklik Ctrl 1. Nah, sekarang kita akan mengedit tulangan ini dengan cara kita double klik salah satu tulangan. Nah, setelah itu kita ubah pada bagian kostum hook ini menjadi standar 135 degrees. Dan yang bagian cover thickness yaitu kita ubah menjadi 40. 40.
Nah, bagian equal distribution by target ini kita ubah menjadi equal distribution by number. Dan jumlahnya kita ubah menjadi 8. Setelah itu, kita modify. Dan tulangannya sekarang sudah teredit. Tinggal satu tulangan lagi. Satu tulangan yang satu arah lagi. Caranya yaitu kita klik yang bagian copy properties. Lalu kita double klik pada tulangan yang belum teredit. Setelah itu kita klik modify. Nah, setelah itu kita interruptkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan menghapus bagian tulangan, bagian sisi luar tulangan. Nah, caranya yaitu kita klik tulangan. Kita double klik tulangan. Dan kita double klik tulangan. Nah, kita klik pada salah satu tulangan. Lalu kita klik move add delete. Dan kita klik pada tulangan. Jika sudah berwarna bergaris kuning seperti ini, bisa kita delete. Lalu kalau sudah kita interruptkan terlebih dahulu, lalu kita silang. Nah, itu kita cek apakah sudah benar. Jika sudah, kita akan mengcopy tulangan ini ke arah Y. Caranya yaitu, yang pertama yaitu caranya kita select terlebih dahulu tulangannya. Setelah itu kita klik kanan, lalu copy spesial, linear, lalu ini kita ubah menjadi 0, dan ke arah sembunyinya kita ubah menjadi min 4000. Lalu copy. Oke. Nah, sekarang sudah tercopy, kita interruptkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu kita akan mengcopy ke arah sumbu X. Caranya yaitu kita select terlebih dahulu satu tulangan ini. Setelah itu tekan kontrol lalu select bagian tulangan yang satu lagi. Setelah itu klik kanan lalu copy spesial lalu linear. Jadi kita ubah menjadi 0. Kita akan mengcopy ke arah X dengan jarak dari A ke B yaitu 3000.
dari B, A ke C yaitu 7.000, A ke D yaitu 10.000. Lalu oke. Jika sudah, kita interupkan terlebih dahulu untuk menghentikan perintah. Di sini kita bisa mengembalikan tampilannya dengan mengetik Ctrl 4, dan juga bisa pas melihat tulangannya kita juga bisa menekan Ctrl 1. Nah, kita tekan Ctrl 4. Setelah itu kita akan membuat tulangan pondasi, tulangan slope. Caranya yaitu klik bagian application dan komponen, lalu klik concrete, klik cast in place, lalu klik frame structure, klik beam, lalu reinforcement. Setelah itu double klik pada beam reinforcement. Nah, di sini kita akan mengubah selimut betonnya menjadi 30. Ini juga 30. Dan kita ubah tulangan pokok atasnya yaitu 2 diameter 10. Nah, yang di bagian bawahnya 2 diameter 10. Nah, gambar yang di sini kita ubah menjadi gambar yang ini. Dan ini kita ambil yang panahnya berhadapan. Dan selanjutnya pada stirrup spacing ini kita ubah jumlahnya kita kosongkan. Dan jaraknya kita kosongkan kecuali yang pada zona 3. Dan pada hook kita ubah menjadi 90 derajat. Sudutnya 90 derajat. Dan pada bar and cover ini kita ubah menjadi min 200. Kita membuat ini min 200 karena agar tulangan pada sleeve ini masuk ke dalam pondasi. Jadi kita modify, apply, oke. Setelah itu kita klik pada sleeve-nya. Maaf, kita ulangi lagi. Ini 30. Ini 2 diameter 10. Dan ini 2 diameter 10. Di sini kita ubah. Di sini kita stirrup spacing-nya kita ubah. Jumlahnya kita kosongkan. Jumlah begelnya kita kosongkan. Dan jarak begelnya kita kosongkan kecuali yang zona 3. Dan pada bagian hook, ini kita ubah jadi sudut 90 dan 200. Lalu kita modify, lalu apply, dan oke.
Lalu kita klik pada slow. Kita klik pada semua slow. Nah, jika sudah, kita klik kanan lalu interrupt. Setelah itu kita akan membuat sambungan baja dan boarding. Yang pertama yaitu kita akan membuat sambungan. Caranya yaitu kita klik application dan komponen. Setelah itu kita klik, kita ketik Haunch. Kita pilih yang Haunch 40. Lalu kita klik yang balok, lalu kita klik kolom. Lalu kita klik balok, klik kolom. Begitu seterusnya. Klik balok, klik kolom. Balok, klik kolom. Balok, klik kolom. Nah, jika sudah selesai, kita klik kanan lalu interrupt. Untuk menghilangkan garis-garis yang ada di sini, kita klik kanan lalu kita read draw view. Di sini ada segitiga berwarna hijau. Itu tandanya baut kita sudah aman. Jika warnanya kuning berarti kurang aman. Dan jika warna merah tidak aman. Jika tidak aman, maka kita perlu mengubah ukuran baut. Mengatur ukuran bautnya. Nah, setelah itu, drop. Nah, setelah itu kita akan membuat boarding. Caranya yaitu kita klik terlebih dahulu view, lalu kita klik work plan. Maaf, kita klik window terlebih dahulu. Lalu kita klik yang grid A. Lalu kita klik view, work plan, lalu kita work plan tool. Lalu kita taruh panah ini di sini. Itu kita kembali kepada halaman 3 dimensi. Itu karena boarding kita ini terbuat dari baja, maka kita klik steel, lalu beam, dan kita akan mengubah profilnya menjadi profil CC, lalu SSC. Kita akan mengubahnya menjadi SSC 90 kali 45 kali 20 kali 2,3. Lalu kita double klik pada profil tersebut. Kita juga bisa mengubah warnanya menjadi warna yang kita inginkan. Kita juga bisa mengubah pada position ini menjadi ini menjadi left, ini front, dan ini middle. Ini yang bagian start bisa kita rubah menjadi min 1000 dan n-nya 1000 agar kuda-kudanya berlebih 1000 keluar. Lalu setelah itu kita klik dari ujung sini ke ujung yang lagi. Nah, jika sudah selesai kita klik kanan lalu interrupt. Nah, lalu setelah itu kita interrupt, lalu kita klik
boardingnya. Lalu kita klik kanan. Kita copy spesial linear. Nah, setelah itu kita ubah jaraknya menjadi min 800 dengan jumlah 6. Lalu kita copy. Setelah itu kita dengan jarak 800 dengan jumlah 1. Lalu kita copy. Oke. Lalu kita interrupt. Setelah itu untuk menghilangkan tanda merah ini kita klik view, lalu klik work plan, lalu parallel to XY, lalu change. Hilang. Lalu kita interrupt lagi. Selanjutnya kita akan membuat kita klik bagian application and component, lalu kita buat overhead. Yang ini kita ubah menjadi 90. Lalu di bagian bold kita ubah diameternya menjadi 12. Di bagian sudah. Setelah itu kita klik modify, apply, lalu OK. Lalu kita klik balok, lalu kita klik kuda-kuda. Lalu kita middle mouse. Itu seterusnya. Itu kita klik kanan lalu interrupt. Nah, setelah itu kita akan mengkopinya dengan cara klik Ctrl lalu tekan Ctrl lalu klik yang akan kita copy. Itu kita klik kanan lalu copy spesial linear lalu kita ubah arah X-nya itu 3000. Lalu kita copy. Dan setelah itu 7000 copy. Lalu 10.000 copy. Nah, setelah itu kita klik kanan lalu interrupt. Nah, setelah itu kita akan membuat base plate-nya. Dengan cara ketik base plate.
Lalu pilih base plate yang 1014. Lalu klik. Lalu kita klik kolom. Lalu klik di tengah pada kolom. Kanan lalu interrupt. Selanjutnya kita akan mengcopy base plate-nya dengan cara klik base plate, lalu klik kanan, lalu kita copy spesial, linear, langsung baiknya kita ubah menjadi 0, dan yang arah Y-nya kita ubah menjadi min 4000. Lalu copy. Nah, setelah itu kita interruptkan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mengcopy base plate-nya ke arah sumbu X dengan cara kita klik base plate yang pertama. Setelah itu kita klik Ctrl lalu klik base plate yang kedua. Lalu kita klik kanan, klik copy spesial lalu linear. Nah, ini kita ubah yang bagian Y 0. Yang bagian X kita ubah menjadi 3000. Copy. 2000, copy. Dan 10.000. Lalu copy sendiri. Lalu oke. Jika sudah, kita klik kanan lalu interrupt. Dan untuk menghilangkan garis-garis yang ada di sini, kita bisa klik kanan. Lalu kita klik redraw view. Garisnya hilang. Mungkin sekian cara membuat atau mendesain rangka baja sederhana. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat drawing and report, yaitu dengan cara pertama kita atur dulu gambar kerja kita dengan cara menekan Ctrl dan middle mouse. Nah, jika sudah begini, kita blok dari bawah ke atas sampai batas fondasi dan slope. Tadi kita cek apakah semuanya sudah terblok atau belum. Jika sudah, kita klik drawing and report. Setelah itu klik drawing dan cache unit drawing. Lalu kita tunggu beberapa saat dan klik perform numbering. Dan tunggu sampai selesai. Jika sudah, klik escape. Escape lalu klik pada Windows. Nah, setelah itu kita kembalikan gambar kerja kita. Lalu blok seluruh bagian baja. Jika sudah, kita bisa menceknya. Jika semua sudah terblok, klik drawing and report. Setelah itu klik drawing dan klik assembly drawing. Dan tunggu beberapa saat sampai selesai.
Jika sudah selesai, klik Escape, lalu klik Windows. Nah, selanjutnya itu kita klik View, dan View List. Dan lalu kita pindahkan plan 0 ke sebelah kanan. Lalu klik OK. Jika gambarnya belum keluar, kita klik kanan, lalu klik Create General Arrangement Drawing. Lalu klik Plan 0 dan checklist Open Drawing. Lalu Create. Nah, di sini kita bisa mengubah skalanya dengan cara double klik pada skala. Lalu kita ubah skalanya menjadi 40. Lalu modify. Lalu klik OK. Gambar ini juga bisa kita ekspor ke AutoCAD dengan cara mengklik garis 3 di sebelah kiri, lalu klik Export Drawing. Nah, yang ini kita mengekspor ke AutoCAD tadi. Di sini kita juga bisa mengubah menjadi tahunnya versi berapa, lalu tipenya juga, lalu klik ekspor. Baiklah, selanjutnya yaitu cara untuk mencek penampang baja, yaitu dengan cara kita klik drawing and report, lalu drawing list. Untuk baja kita bisa menggunakan assembly drawing. Dan kita bisa memilih salah satu dokumen di sini dan double klik. Lalu silang. Nah, di sini kita bisa melihat penampang bajanya. Dan selanjutnya yaitu cara mencek penampang beton. Ini kita silang. Lalu klik drawing report dan klik drawing list. Setelah itu ambil case unit drawing dan double klik pada dokumen. Lalu silang. Nah, di sini kita bisa melihat penampang betonnya. Lalu silang. Dan selanjutnya yaitu report dari material yang dipakai, yaitu caranya yang pertama yaitu kita blok bagian beton, kita blok dari atas sampai bawah. Nah, setelah itu kita klik report, lalu kita ambil cost unit label list. Setelah itu kita create from select, lalu yes. Nah, di sini kita bisa melihat material yang dipakai. Nah, setelah itu kita silang. Lalu untuk bagian baja kita klik salah satu dari assembly block list 1 atau 2. Lalu create from select. Lalu yes.
Nah, di sini kita bisa melihat ini kita bisa melihat material bajanya. Silang. Lalu escape dan klik Windows. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian organizer. Caranya yaitu kita blok struktur secara keseluruhan. Setelah itu klik organizer. Lalu klik cancel. Nah, di sini kita bisa melihat material, profil, top level, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa mengekspor organizer ke Excel dengan cara klik garis 3 sebelah kanan, lalu klik ekspor. Dan kita akan menunggu export data to Excel. Nah, lalu kita expand. Di sini kita bisa melihat file Excel-nya. Nah, setelah itu kita klik ulang. Lalu klik escape dan klik pada window. Selanjutnya itu time schedule dengan cara mengklik tabs. Nah, di sini kita bisa melihat time schedule-nya. Nah, itu kita X-kan. Baiklah, sekianlah cara mendesain struktur baja sederhana sampai dengan drawing and report-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.